Wa yajuzu lis-shaim ayyamussa imra'atahu wa yuqbiluha fi Ramadan indana idza kana. Oh, ini penjelasan. Nah, maka kemudian di dalam puasa itu sebenarnya perlu diperhatikan, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Bagi kita orang dewasa, yajuzu lis-shaim ayyamussa imra'atahu wa yuqabbiluha fi Ramadan. Jadi kita bagi orang yang sedang berpuasa boleh memegang istrinya dan menciumnya di Ramadan. Indana, ini menurut pendapat ulama. Idza kana ya'man ala nafsi, jika merasa aman dengan dirinya. Jadi untuk mencium, memegang istri boleh jika kita merasa aman. Apa maksudnya merasa aman? Fa in khafa ala nafsihil jima' awil inzal bi nafsil mas fala yajuzu dzalik. Maksudnya aman dari terbangkitnya syahwat nafsu. Itu boleh. Tapi kalau enggak aman, maksudnya megang langsung grem sampai ke inzal, enggak boleh. Karena misalkan gini, kita inzal itu keluar mani, inzal. Megang istri sampai keluar mani, batal puasanya. Ya. Tapi kalau tidur siang terus mimpi, enggak batal. Tidur siang, mimpi, basah, enggak batal. Tapi kalau pas sadar, megang istri terus sampai terangsang, maksud terangsang kalau kemudian sampai inzal, saya sebut inzal ya, pokoknya istilahnya inzal itu sampai keluar mani, itu batal. Maka hati-hati kalau Anda megang lawan jenis istri, kalau mencium juga masih bisa, kalau tidak sampai terpancing syahwatnya boleh. Tapi kalau merasa nggak aman, khawatir terangsang, lebih baik tidak. Karena kalau sampai keluar, sampai inzal, jadi batal puasanya. Kalau sampai berhubungan, nah itu bahaya. Siang-siang hari berhubungan. Ini yang orang-orang muda, Rizal, kalau Pak Kamis enggak. Rizal, Harun, masih semangat tuh. Itu kalau sampai terjadi di siang hari, puasanya adalah saum sahroni mutatabain, 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi puasa 1 hari melakukan itu di siang hari, balasannya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu makanya, tapi kalau nggak kuat, itu boleh fidyatun ta'amun miskin, memberikan makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. 60 orang. Jadi kalau hitungannya 2 liter ya kayak 60. Kayaknya paling mudah ini. Paling mudah begitu. Atau membebaskan seorang budak kan gitu. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai ya. Maka karena ada potensi ketidakamanan ini, Sa'id bin Musayyab mengatakan la yubahu lis-shaim at-taqbil wal mas khafa. Mencium dan menyentuh lawan jenis itu tidak boleh. Tidak boleh untuk antisipasi. Karena gini, apalagi yang masih muda, syahwat itu kan tidak mengenal, walaupun puasa agak ngaruh kan gitu. Kalau udah sepuh-sepuh ya wah udah nggak bisa. Jadi di situ ya. Jadi kalau merasa aman silakan, tapi kalau enggak boleh. Nah. Jadi kenapa? Sekali lagi syahwat ini kenapa puasa itu adalah ibadah yang dilakukan untuk ngeker, memenjarakan syahwat. Jadi kilal murad bisaum qahrun aduwillahi fa inna wasilata syaiton bisahwat. Jadi
Syahwat itu adalah media yang sering dipergunakan oleh setan untuk merubah bahkan menutupi nalar manusia. Lalu puasa itu dipakai untuk membelenggu musuh-musuh musuh-musuh ya di sini disebut aduwillah, membelenggu musuh Allah. Ya syahwat itu bagian dari musuh. Maka dengan puasa itu belenggu, dikendalikan. Kan gitu. Jadi dengan puasa itu maksudnya adalah mengendalikan semua potensi-potensi termasuk syahwat, karena syahwat bagian dari pintu yang sering dijadikan pintu masuk oleh syaitan. Wa innama taqwa syahwat. Maka kalian harus takut dengan syahwat bil akli wa syurbi. Jadi harus takut dengan syahwat yang atau nafsu makan dan minum. Yaitu saya sampaikan, kalau pas menjelang puasa, menjelang buka puasa, kok ada hawa nafsu makan sebanyak-banyaknya, itu sebenarnya dia puasanya tanda kutip gagal. Ngeker syahwatnya hanya ketika puasa, tapi ketika nggak puasa kembali normal. Gagal. Latihan mengendalikan syahwat makan dan minum nggak bisa. Fala yustafadu minas saum qahrun aduwillahi ta'ala wa kasru syahwat illa bitadlilin nafsi wa biqillatil akal. Jadi pas buka, pas makan kok kemudian menumpuk makanan banyak-banyak, maka sebenarnya puasanya tidak berhasil mendidik kita. Ya. Itu puasanya tidak mendidik, tidak berhasil dalam mendidik diri kita semua. Jadi puasa itu kan niatkan menghancurkan syahwat, tapi ternyata ketika menjelang buka atau pas malam malah makan banyak. Jadi menghancurkan syahwat itu hanya bisa dilakukan dengan bitadlilin nafs, melemahkan, merendahkan hawa nafsu, biqillatil akli, dengan makan yang sedikit. Walidha ruya fi masrat shaum annallaha ta'ala khalaqal akla. Maka itu kemudian dalam hal pensyariatan puasa diinformasikan bahwasanya Allah itu menciptakan akal. Faqala akbil fa akbala. Ketika Allah mengatakan menghadaplah, fa akbala, maka akal itu akan menghadap. Tsumma qala adbir, mungkurlah, belakanglah, fa adbara, kemudian akal akan menurutinya. Kemudian tsumma qala man anta wa man anna, lalu akal akan ditanya, siapa kamu dan siapa aku, kata Allah. Qala akal akan mengatakan anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka dhaif, tapi aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala ya hai akal, ma khalaqta khalqan azza minka, tidaklah aku ciptakan sebuah makhluk yang lebih agung daripada engkau. Kata Allah berakal. Ya, Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang lebih agung daripada akal. Lalu kemudian tsumma khalaqallahu ta'ala nafs, kemudian Allah menciptakan hawa nafsu. Faqala laha aqbili. Nah, ketika menciptakan hawa nafsu, Allah ngetes. Aqbili, hei hawa nafsu, menghadap padaku. Falam tajib, tapi dia tidak mengindahkan. Tsumma qala laha, lalu kemudian Allah bertanya kepada hawa nafsu, man anta wa man anna, siapa kamu dan siapa? Faqalat, hawa nafsu mengatakan, ana ya ana, ana, aku adalah aku, wa anta, dan kamu adalah kamu. Ini egonya hawa nafsu. Jadi memang ketika diciptakan dari awal, hawa nafsu sudah menunjukkan sifat egonya dan ananiyahnya. Fa'adzabaha binari jahannam, lalu kemudian Allah menyiksanya, menaruhnya di neraka jahanam mi'ata sanah. Allah naruh
di neraka jahanam 100 tahun. Tsumma akhraja, kemudian dikeluarkan lagi. Allah nggak puas menciptakan makhluk ya. Namanya hawa nafsu, ternyata ketika sudah jadi ditanya, kelihatan songongnya gitu, aku ya aku, kamu ya kamu. Lalu dihukum, ditaruh di neraka jahanam, lalu dikeluarkan. Faqala man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa aku. Fa ajabathu kal awwal, lalu hawa nafsu mengatakan, menjawabnya seperti semula. Tsumma ja'ala fi naril ju' mi'ata sanah, lalu kemudian Allah membuat neraka kelaparan, neraka lapar. Allah memasukkan di dalam sebuah neraka yang di situ adalah dia tidak dikasih apapun sehingga hawa nafsu merasakan kelaparan mi'ata sanah selama 100 tahun. Fasa'alaha, lalu kemudian hawa nafsu ditanya, fa'aqarrat bi annahal abdu wa annahu rabb, lalu kemudian baru dia menjawab bahwasanya dia adalah hamba dan yang bertanya adalah Tuhannya. Fa'aujaballahu ta'ala ahlil shaum bisababi dzalik, lalu kemudian karena suksesnya Allah menghukum hawa nafsu dengan lalu diciptakan syariat puasa. Jadi yang bisa menghukum hawa nafsu adalah lapar. Jadi ini lalu kuncinya kalau kita tradisi puasa itu terbawa ketika kita puasa, ketika buka pun biasakan makan secukup. Jangan mentang-mentang sudah buka lalu balas dendam. Ya. Lalu itu tuh tidak mengamalkan, tidak mendapatkan hikmah puasa. Jadi makan secukupnya. Puasa juga biasa saja. Ya, jadi ini kalau menurut kitab ini, jadi biar kemudian hawa nafsu bisa dikendalikan. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau ketika tidak berpuasa, kita itu membaca Al-Quran itu berat. Baru baca Yasin wal Qur'anil Hakim, langsung lihat berapa halamannya. Sering gitu gak? Kalau kita nggak berbulan puasa, baru baca Yasin, langsung lihat berapa halaman lagi. Itu menunjukkan ya setengah nafsu dengan keinginan kita itu berperang. Kan gitu ya? Betapa beratnya. Tapi ketika puasa, baca juz 1 terus lancar aja. Tahu-tahu dapat satu juz. Itu menunjukkan hawa nafsu nggak ganggu. Tapi ketika normal, orang mau pergi ke masjid, rasanya berat. Nanti dulu lah, lagi pegel. Tahu-tahu komat, sudah komat, di rumah aja lah, kira gitu ya. Tapi kalau berpuasa, bulan puasa, belum adzan langsung ringan kita itu. Ringan. Terasa sekali ringan. Maka kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah puasa kita sukses atau tidak? Bisa ngukur. Ketika kita misalkan membaca Quran, enteng atau berat. Kalau masih berat, berarti hawa nafsunya masih cukup kuat. Sholat misalkan, gak semangat mendirikan sholat, itu berarti hawa nafsunya masih cukup dominan. Kok antara sholatnya sebelum puasa dengan sholat ketika berpuasa gak ada perbedaannya, berarti nafsunya belum bisa dilemahkan. Kira-kira gitu. Bulan-bulan biasa suka ghibah, pas puasa tambah soyo, tambah menjadi, itu berarti puasanya tidak berhasil. Apakah puasanya batal? Enggak, tetap puasanya tetap sah. Tapi puasanya hanya dapat pahala biasa. Karena tidak bisa melemahkan tadi. Bayangkan hawa nafsu dipenjara oleh Allah selama 100 tahun di neraka kelaparan, baru tunduk. Tapi kita
cuman 30 hari. Ya mungkin yang sudah diukur lah, 30 hari itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka ya kita berharap setelah berpuasa nafsu ini betul-betul bisa dikendalikan. Karena itulah memang syariat awal adanya puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Al-hikmah fi fardhiyatis shaum thalathata yauman. Hikmah tentang kewajiban berpuasa 30 hari. Anna abana Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita Nabiullah Adam alaihi salam, lamma akala fil jannah minasyajarati baqiya fi jawfihi miqdarun 30 yauman. Jadi ini cerita, lagi ini cerita. Nabi Adam ketika memakan buah khuldi itu kan tertahan di dalam lubangnya itu kira-kira 30 hari. Apa namanya? Buah khuldi itu. Ada mitos karena tertahan di leher lalu jadilah apa ini? Apa? Jagon. Jagon ya. Mitosnya jadi jagon karena tertahan 30 hari. Ini kalau ceritanya di kitab ini tertahan selama 30 falamma taba ilallahi ta'ala amarahu bisaumin 30 yaumin. Ini kan dosa. Kalau di surat Al-Baqarah itu wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin ya. Sebenarnya Allah sudah mengingatkan, hai Adam, jangan dekati pohon ini karena Anda dekat, maksudnya nanti makan, maka Anda termasuk fatakuna minadh dhalimin, termasuk orang zalim, berdosa. Lalu itu kemudian gara-gara makan itu berdosa Nabi Adam. Karena surga itu bukan tempat tinggalnya orang berdosa, maka Adam diturunkan ke dunia, ke bumi sama istrinya Siti Hawa. Kenapa sama istrinya? Karena istrinya yang menyebabkan Adam tergoda untuk makan buah khuldi. Kan gitu ya ceritanya itu. Itulah yang kemudian bagaimana kadang kalau kita punya istri, maka harus selalu berdoa. Didiklah istri itu secara baik. Kalau nggak kuat, serahkan pada Allah. Kalau Anda tahu istrinya tidak berakhlak atau kurang berakhlak, lalu kita berharap agar istrinya berakhlak, ketika istrinya tidur, kita baca Fatihah khusus untuk istri kita, lalu ditiupkan ke kepalanya, ke ubun-ubunnya. Kan itu ya. Sama ketika punya anak yang nakal, baca Fatihah lalu tiupkan ubunnya. Maka dulu ketika nikah ya, ketika nikah itu kan ada syariat. Ketika setelah akad itu kan dikecup ubun-ubunnya. Lalu bacain doa di situ. Kita rata-rata enggak ya. Pokoknya udah saling bulat selesai. Syariatnya kan begitu sebenarnya. Setelah akad nikah dikecup ubun lalu baca doa. Ya, baca doa, ya Allah lindungi istriku dari gangguan setan, kuatkan imannya, keistiqomahannya, lalu ditiup ubun-ubunnya. Nah, kita jarang di situ. Jadi kalau pas sudah ya itu nanti harus kita Pak RT kalau ada nikahan begitu nanti di sini syariatkan begitu, biasakan. Setelah itu nanti saya kasih doanya. Biar nanti kasih susunan acara setelah salaman kecup ubun-ubunnya, tiup baca doa dulu ubunnya, pegang kepalanya langsung tiup ubun-ubun. Nah kalau sudah terlanjur, punya istri, Anda tahu istrinya nggak beres, Anda kasih tahu malah tambah, kan jadi gitu ya. Ibaratnya kalau menasihati perempuan itu kan kayak garuk gatel, makin digaruk makin digaruk makin gatelnya makin banyak. Udah nggak kuat kan kita? Nah, berdoa pas tidur, lihat pules, baca Fatihah sekali boleh, 3 kali boleh, lalu setelah tiup
ubun-ubunnya, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah, ya karena Allah yang punya spare part-nya. Kita kan punya spare part. Ya Allah, ini spare part-nya dol semua, benahi. Kan begitu, ya. Nah, Hawa kan begitu. Lalu sampai di dunia itu buah huldinya itu tertahan di sini. Nah, untuk mengeluarkan itu Allah memerintahkan untuk berpuasa 30 hari ya dengan malamnya. Jadi yauman bilayaliha. Jadi di situ. Karena apa? Li'anna ladzatud dunya arba'atun. Karena kenikmatan dunia itu ada 4. Pertama to'am, makanan, wasyarab, minum, wal jima' dan hubungan suami istri, wa naumi dan tidur. Nah, kenikmatan dunia itu ada 4. Makanan, minuman, hubungan badan, wa naum. Kenikmatan, masya Allah, gak ada yang bisa mengendalikan. Tidur itu paling nikmat. Apalagi kalau jam-jam begini, asik sekali itu rasanya itu, ya kan gitu. Maka kemudian fa innaha hijabun lil abdi anillah. Jadi 4 hal itu menjadi penghalang hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Nah, menarik, kadang ini cerita Ibnu Taimiyah itu ulama besar, tapi Ibnu Taimiyah itu keren, saking cintanya dengan ilmu sampai lupa semuanya, termasuk lupa nikah, sampai meninggal nggak nikah Ibnu Taimiyah. Jadi kalau bahasanya, kalau kita cinta pada ilmu sampai lupa nikah nggak dosa, nah, kan itu ya. Jadi seperti Ibnu Taimiyah itu keren, ulama wali yang dia punya kedalaman ilmu sampai meninggal tidak nikah. Ada lagi yang ulama yang saya lupa namanya, seorang istri yang nikah wali, menikahi wali. Karena istrinya orang biasa sama wali kan repot ya. Walinya wali ilmu, suka dengan ilmu, baca kitab terus, marang kitab, kerjaannya tiap hari. Lalu kemudian istrinya cemburu sama kitabnya. Suatu saat ketika lengah, kitabnya sama bukunya dibuangin, disingkirin dari mejanya. Apa yang terjadi? Lalu kemudian sang wali ulama tadi, wah, daripada kamu ganggu kenikmatan saya terhadap ini, udah kamu pulang ke rumah saja. Dicerai, dipisah. Ada juga begitu. Jadi sesuatu yang keberadaan pasangannya bisa mengganggu itu, maka kemudian bisa dipisahkan. Sampai seperti itu. Tapi ini kita nggak usah, kita baca juga enggak, cinta ilmu juga enggak. Kita lebih banyak cinta harta dan dunia. Ya Allah, kalau niru susah. Ya. Lalu kemudian wa fardha ala Muhammadin wa ummati bin nahar wa ubihal aql bil lail wa huwa fadlu min Allah taala wa karam alaihim. Jadi kemudian gara-gara itu lalu Allah mensyariatkan kepada umatnya Nabi Adam puasanya siang saja, malamnya makan, kan gitu. Dan ini bagian dari keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Adam, Nabi Muhammad. Dengan puasa yang setengah hari, kekuatannya sama dengan sehari semalam. Itu kerennya umatnya Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad banyak privilege, banyak keistimewaan, termasuk puasa. Begitu ceritanya di kitab Bahjul Anwar. Ada satu lagi, ini cerita lagi. Hukiya anna majusiyan ro'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fis suq fa dharabahu. Ada seorang majusi melihat anaknya di bulan Ramadan itu makan di pasar. Fa dharabahu, lalu kemudian dia memukulnya. Wa qala lima lam tahfad hurmatal muslimin fi Ramadan. Lalu kemudian dia berkata, "Hei, kamu sih kenapa sih gak menghormati kemuliaan, tidak menghormati umat Islam yang sedang memuliakan bulan Ramadan?" Lalu bapaknya itu famatal majusi, lalu meninggal. Fara'ahu alimun fil manami ala sarzah.
Lalu kemudian seorang alim, biasanya orang alim itu selalu diimpeni orang-orang baik yang janggal. Itu yang kemudian sering dituangkan dalam beberapa kitab. Tapi sering dikritik oleh orang-orang yang nggak suka sama itu dianggap sesat. Tapi kalau kata Gus Bah itu mimpinya orang alim itu hampir dekat dengan mimpinya Rasul atau Nabi, maka hampir dekat dengan kebenarannya. Tapi kalau orang yang nggak suka menganggap orang alim itu seperti orang biasa, seperti kelompok Wahabi, wah suka saya diikuti, begitu. Sering begitu. Jadi orang alim melihat di mimpi si sahabat Majusi tadi, ala saril izzah fil jannah, dia sedang santai-santai di atas singgasana atau kasur kemuliaan fil jannah di surga. Faqala, lalu orang alim bertanya, alasta majusian, bukankah kamu orang Majusi? Majusi itu orang yang menyembah api, Majusi. Faqala, lalu ia bala, betul, walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fauqi, tapi aku mendengar ketika nazakku menjelang matiku sebuah panggilan di atasku, ya malaikati, hai malaikat-malaikatku, la tatrokuhu majusin, jangan kamu abaikan untuk orang Majusi, fa'akrimuhu bil Islam, maka muliakanlah dengan Islam, bihormati, karena dia menghormati bulan Ramadan. Ini yang menjadikan dasar kita dilarang mencaci maki, mencela orang lain, bahkan itu ketika berbeda agama. Kenapa? Orang yang berbeda agama ini Majusi, karena menghormati bulan Ramadan, ketika nazaknya sakaratul maut, malaikat diperintahkan oleh Allah, ya malaikat, ridhoku pada dia, sahadatkan dia menjelang matinya, sahadatkan dia. Lalu dia mati dalam kondisi husnul, mungkin hidupnya dikenal sebagai Majusi, tapi matinya di mata Allah Muslim. Nah, orang-orang yang non Muslim atau yang berbeda dengan keyakinan kita, ketika dia baik, akhlak baik, atau kita nggak tahu kebaikannya, jangan sekali-kali dicela. Jangan-jangan dia nanti menjelang nazaknya jauh lebih baik daripada kita. Dia husnul khotimah, lalu menjadi makhluk hamba yang dapat ridhonya. Nah, kita karena terlalu sombong, jangan-jangan Allah murka pada kita. Karena sombong, kita merasa paling soleh, merasa paling benar. Ini kan hal-hal yang tidak disukai Allah. Kalau kita sombong, Allah nggak akan memberikan rahmat pada kita. Kan gitu. Jadi hati-hati, ini jadikan dasar ya. Jadi orang yang berbeda keyakinan yang jelas kafir, karena dia menghormati bulan Ramadan saja, itu dapat rahmatnya. Apalagi yang banyak kebaikannya. Ada non muslim yang suka zakat, suka sedekah, suka bangun masjid, suka kan gitu, tanpa minta balasan. Jangan-jangan ketika meninggal Allah ridho, lalu kemudian malaikat ditugaskan mensyahadatkan. Kita nggak tahu. Maka Kiai Sairozi dari Lamongan itu berkali-kali menyampaikan itu. Banyak orang yang statusnya seperti itu, hidupnya beragama tidak muslim, tapi menjelang sakaratul mautnya disyahadatkan oleh malaikat. Jadi fal isyarah annal majusi lamahtarama Ramadan wajadal iman fa kaifa biman shamahu wahtarama. Tapi kita punya keyakinan, kita akan berpuasa di dalamnya, kita memuliakan dengan qiyamul lail, kita memuliakan dengan sholat tarawih, kita memuliakan dengan membaca Quran, asal sifat buruknya dikendalikan, sifat yang menjadikan perantara Allah tidak suka itu dibuang, maka insya Allah rahmatnya tuh turun. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu aja. Yang suka sombong, apalagi
Kalau kayak ghibah itu kan mengurangi. Ghibah itu mengurangi. Apalagi tamak itu ya memang menjadikan nafsu tidak kurus. Nah, ya sombong itu yang utamanya jangan dipelihara. Karena nanti khawatir itu tadi menghalangi hubungan kita dengan Allah. Nanti murka Allah pada kita lalu menghalangi rahmatnya turun pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Lalu dengan puasa yang selama ini kita lakukan bisa memperkuat karakter kita, karakter kesalehan, karakter baik terpatri dalam diri kita. Lalu kita kemudian bisa menunjukkan perilaku baik kita bawa selama 11 bulan ke depan. Kalau nanti agak miring sedikit ketika menjelang Sya'ban dan Rajab, datang Ramadan lagi, kita luruskan lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di Ramadan tahun depan, dan kemencengan yang terjadi setelah Ramadan nanti kita betulkan bersama-sama. Malah kita akhiri taklim pada pagi hari ini, meskipun hanya dapat 2 bab, insyaallah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk beribadah secara sepenuh hati, lalu mendapati Ramadan dengan baik, dan syukur-syukur bisa mendapati Lailatul Qadar. Masih ada 1 malam lagi genap, malam terakhir, malam 29, tetap iktikaf silakan. Dan jangan lupa mintalah kepada Allah, karena saat itulah kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah.